Shalom, saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, kembali menemani semua pemirsa dalam belajar Sekolah Sabat, pelajaran yang kelima dalam program Belajar Sekolah Sabat 777. Sekolah Sabat selama 7 menit, 7 hari, dan setiap jam 7. Kita telah tiba di pelajaran hari Minggu, 24 Oktober, sunatlah hatimu. Bapa yang di sorga, segala puji dan hormat hanya kepadamu kami sampaikan. Engkaulah pencipta langit dan bumi, dan juga penebus kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang selalu memberikan rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. Engkau selalu memberikan napas kehidupan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar dari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran hari Minggu. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan berkuasa dalam hati dan pikiran kami untuk dapat memahaminya. Terpujilah namamu ya Tuhan, ampunkan dosa kami. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, kutipan Sekolah Sabat kita pada hari Minggu berbunyi demikian. Ulangan pasal 10, sebuah sambungan dari Ulangan pasal 9. Pada dasarnya adalah menegaskan kembali Allah tentang perjanjian yang Dia telah buat dengan bangsa Israel. Dan memang benar, kebanyakan dari kitab ini adalah semacam pembaharuan perjanjian. Artinya, bahkan setelah dosa yang mengerikan yang mereka lakukan, bangsa Israel lakukan di Horeb, di mana tidak lama setelah Musa meninggalkan mereka untuk sementara waktu, mereka kemudian jatuh dalam penyembahan berhala. Tuhan tetap tidak berhenti dengan mereka, walaupun Tuhan sudah gusar melihat mereka. Boleh kita baca Ulangan 10, 1-11. Apa yang terjadi di sini yang menolong kita untuk mengerti bahwa Allah mengampuni dosa umatnya dan menguatkan kembali janji perjanjian yang dibuat kepada mereka dan kepada bapa-bapa mereka. Musa melemparkan 2 loh batu yang berisi 10 perintah. Ulangan 9 ayat 17. Ini sebuah tanda yang menunjukkan perjanjian yang rusak, sebagaimana juga disinggung dalam kitab Ulangan 32 ayat 19. Untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka itu, ia melemparkan 2 loh batu itu, dan dua-duanya hancur di hadapan semua orang. Dengan demikian, itu mengartikan bahwa sebagaimana mereka telah menghancurkan perjanjian mereka dengan Allah, demikian juga Allah telah menghancurkan perjanjiannya dengan mereka. Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 377. Jadi, fakta bahwa Allah meminta Musa untuk memahat loh batu yang baru dan kemudian naik kembali ke gunung selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, sama seperti yang pertama, Tuhan menuliskannya kembali. Dan hal ini menunjukkan bahwa Allah telah mengampuni umat itu, dan Dia belum selesai dengan mereka, bahkan setelah kemurtatan itu. Kembali boleh kita buka Ulangan 10 ayat 14-16. Apa yang sedang Allah katakan kepada mereka? Apa arti dari gambaran-gambaran yang telah gunakan di sini? Ada percampuran gambaran-gambaran di sini, yaitu ada kata dahi, hati, leher, tengkuk. Namun pun demikian, poinnya jelas. Sunat adalah sebuah tanda dari perjanjian, dan ini dinyatakan dalam ayat 16. Tetapi itu hanya sebuah tanda secara luar. Allah ingin hati mereka, yaitu pikiran mereka, emosi mereka, kasih mereka diberikan untuk Tuhan. Gambaran tegar tengkuk yang diberikan secara sederhana menunjukkan bagaimana keras kepalanya mereka yang dinyatakan dalam ketidakrelaan mereka untuk menuruti Tuhan. Dan pada dasarnya di sini dan di mana saja Tuhan menyuruh mereka untuk berhenti dengan kesetiaan mereka yang terbagi dan melayani Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, boleh kita pikirkan tentang waktu-waktu di mana Tuhan telah mengampuni dosa kita.
apakah yang seharusnya disampaikan oleh peristiwa tersebut kepada kita tentang kasih karunia-Nya? Demikianlah pelajaran sekolah Sabat di pelajaran hari Minggu. Semoga dengan pelajaran ini akan kembali menambah hubungan kita lebih dekat bersama dengan Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah belajar dari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran hari Minggu, agar kami menyunat hati kami sebagaimana bangsa Israel yang selalu menolak firman Tuhan, yang melanggar terhadap perintah-perintah yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Terkadang kala ya Tuhan, dalam hidup kami juga sama seperti orang Israel, dan bahkan ya Tuhan, kami juga tegar tengkuk terhadap penurutan terhadap firman-Mu. Tuhan, tolonglah kiranya berikan kami kesempatan sebagaimana orang Israel. Tuhan, berikan kesempatan untuk dapat memperoleh pertobatan. Kami rindu, hati, jiwa, pikiran kami persembahkan kepadamu melalui tindakan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak ya Tuhan atas pelajaran ini, membawa pengetahuan baru bagi kami dan iman kami semakin bertumbuh. Berkati semua pemirsa, berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pelajaran sekolah Sabat pelajaran hari Minggu. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.